Sekarang kita akan ngebahas trombosis vena dalam atau DVT. Makin sering tuh makin waktu zaman COVID tuh kayaknya tuh mengemuka banget nih penyakitnya. Ya mungkin ya karena COVID juga menyebabkan salah satu gangguan pembekuan darah gampang ngebeku. Jadi sering pasien malah jadi COVID loh, kakinya bengkak. Nah, dilihat-lihat oh ternyata ada yang mampet nih yang kita sebut sebagai DVT. DVT itu apa sih? Jadi DVT bahasa Indonesia intinya ada trombosis vena dalam. Jadi adanya bekuan darah tapi di pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena sekali lagi adalah pembuluh darah yang ngebawa darah balik. Jadi darah balik nih ceritanya. Darah balik dari kaki dan organ-organ lain balik lagi ke jantung. Jadi arahnya ke atas sebenarnya. Nah, bekuannya kenapa bisa terjadi? Secara teori sih ada 3 sih penyebabnya. Yang pertama adanya gangguan di dinding pembuluh darah tersebut. Misalnya kalau gangguan itu biasanya karena ada cedera atau injury. Misalnya pasien yang menjalani kateter, pasang vena dalam atau pasang akses untuk pasien-pasien cuci darah gitu ya, CDL gitu ya. Nah itu kan pasti ada cedera dong, nama juga ditusuk ya di pembuluh darah tersebut. Kemudian dari sisi pembuluh dari darahnya sendiri, ya darahnya sendiri itu bisa ada gangguan misalnya waktu zaman COVID, jadi darahnya gampang ngebeku, jadi artinya darahnya seperti hiperviskositas, jadi darahnya itu gampang ngebeku lah. Jadi ada lagi pasien yang memang ada bakat dari misalnya gangguan, ada gangguan pembekuan darah, itu banyak banget tuh faktor-faktor gangguan koagulasi darah yang kalau ada kurang aja atau defisiensi, nah itu bisa mengalami gangguan gitu. Misalnya faktor yang membuat darah kita kalau ada bekuan darah nanti tubuh kita secara alami akan menghancurkan, tapi kalau dia defisiensi atau kurang faktor tersebut, nah itu bisa bikin darahnya jadi kental gitu dalam tanda kutip, jadi gampang terjadi bekuan darah. Yang ketiga adalah kalau stasis. Stasis itu artinya darahnya itu nggak lancar, lambat gitu, gerakannya lambat, movementnya tuh lambat. Ya penyebabnya salah satunya karena imobilisasi lama. Misalkan nih contohnya kayak pasien-pasien yang menjalani operasi besar seperti operasi total hip replacement, total knee, itu kan mereka harus bedridden, tidak boleh banyak bergerak tentu saja. Jadi ya darahnya jadi stasis, kurang lancar. Apalagi kalau ditambah faktor-faktor yang lain jadi gampang ngebeku lah. Itu sih darahnya jadi menyumbat di pembuluh darah kakinya. Nah inilah yang kalau didiamkan atau kita tidak sadar malah makin lama makin berat, ini yang bisa berakibat fatal. Nah itu kalau kakinya bengkak ya bisa dua kemungkinan penyebabnya. Penyebab secara umum ya. Yang pertama ya kemarin yang kita bahas tentang CVI yaitu kayak varises di pembuluh darahnya. Nah itu karena klep di kakinya terganggu ya, kalau tambah lagi nggak gerak ya pasti dia akan bengkak nih. Nah tapi itu seperti varises. Yang kedua adalah yang ini nih, bisa terjadi DVT ya karena tadi imobilisasi atau dia memang punya faktor-faktor yang darahnya gampang ngebeku. Nah itu menyebabkan terjadinya DVT. Jadi belum tentu bengkak nih, DVT belum tentu juga. Makanya harus diperiksa. Paling gampangnya periksanya ya nanti harus dilihat ya apakah bentukan kakinya bengkaknya gimana. Kemudian dilakukan prasat-prasat oleh dokter, diperiksa. Ini bentukannya sepertinya curiganya DVT. Kemudian kalau memang ada curiga DVT ya bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Lanjutannya apa? Yang sesimpelnya paling gampang diperiksa laboratorium. Nah D-dimer tuh yang lagi hits kan sejak zaman era COVID. D-dimer nih tiap-tiap bentar dikit kaki bengkak, orang-orang kayak otomatis pengen ke lab periksa D-dimer gitu. Yang kedua adalah pemeriksaan ultrasound atau USG pembuluh darah. Nanti itu ditelusurin problemnya apakah tadi pembuluh darahnya bocor atau mampet. Nah itu bisa kelihatan. Tapi sebetulnya bentuk kaki bengkak karena DVT itu emang beda dok sama kaki bengkak karena hal yang lain gitu. Misalnya kayak karena keseleo misalnya atau apa gitu. Ya kalau keseleo kan lebih karena biasanya keseleo itu kan di sendi ya. Jadi dia mungkin bengkaknya localized di sendi tertentu yang mengalami cedera sebelumnya. Jadi ada riwayat cedera. Nah kalau DVT itu biasanya ya bisa juga sih. Jadi pasien juga ada riwayat cedera atau riwayat operasi. Yang misalnya operasi dan tadi misalnya hip, panggul, lutut, ankle. Nah itu kalau tiba-tiba abis operasi itu berarti kan ada insult tertentu, stimulasi tertentu, tiba-tiba kakinya bengkak. Nah itu yang harus diperiksa gitu. Dan bentuk bengkaknya juga berbeda biasanya. Siapa aja sih golongan-golongan yang harus waspada nih? Sekarang kita ngomongin ya yang tadi nih bengkak yang model mana sih yang harus
itu. Yang pertama ya memang bengkak yang sudah ada riwayat sebelumnya. Ada juga pasien yang memang ada DVT sebelumnya nih. Misalnya pas zaman COVID pernah nih DVT, sekarang bengkak lagi. Nah itu udah nggak boleh pijit-pijit ya. Terus yang kedua pasien yang memang habis menjalani operasi besar. Yang tadi operasi besar tuh artinya operasi yang menyebabkan dia imobilisasi sebenarnya. Jadi biasanya itu tadi pasiennya total hip, di pinggul, total knee yang di lutut. Dokter pun juga akan memberikan profilaksis atau obat pengencer darah untuk mencegah terjadinya DVT. Nah, kemudian ketiga adalah pasien dengan riwayat keluarga. Jadi kalau ada riwayat keluarga kita ada masalah DVT, ya takutnya juga ke kitanya in the end mungkin bisa kena juga. Jadi memang ada faktor-faktor genetik juga. Yang pasien yang memang tadi imobilisasi lama nih, long flight, nggak gerak-gerak, nah itu juga bisa menjadi faktor risiko. Tiba-tiba kalau udah habis dari pulang long flight kakinya bengkak ya harus diperiksa. Jangan asal langsung ke tukang pijit nyampe di Jakarta minta dipijit gitu. Atau pasien yang memang ada autoimun, itu juga kan makin banyak ya autoimun belakangan. Kalau ada gangguan dari pembekuan darah, itu dia juga bisa mudah ngebeku. Yang terakhir adalah pasien dengan cancer. Ya, pasien cancer juga banyak kan belakangan. Jadi cancer itu sendiri kan jahat. Salah satunya juga terhadap darah sendiri, dia menyebabkan darahnya juga gampang ngebeku. Jadi orang-orang cancer kalau kakinya bengkak nggak usah pakai pikir-pikir dibawa ke tukang pijit. Jadi harus diperiksa karena high likely mungkin jangan-jangan itu karena DVT. Kalau misalnya kita sudah terdeteksi, bukan kita lah, maksudnya ada seseorang gitu yang sudah terdeteksi. Jangan ya, jangan kita. Maksudnya ada orang yang sudah terdeteksi DVT gitu ya. Nah itu pengobatannya itu pakai apa sih dok? Nah, apakah dioperasi atau dikasih obat biar lepas aja, lepas, jangan lepas. Buat apa? Mengencerkan. Mengencerkan. Oke. Jadi secara umum pengobatannya apa aja? Yang pertama bisa secara surgical, secara bedah, kemudian secara endovaskular dilakukan banyak sih teknik-tekniknya, mulai dari teknik aspirasi atau menyedot bekuan darah tersebut, kemudian yang kedua bisa dengan cara menghancurkan dulu, kemudian disedot, atau yang ketiga dengan memberikan obat trombolitik namanya, obat pengencer darah yang amat sangat kuat, trombolitik tapi intra kateternya di dalam bekuan darah tersebut. Dibiarin nanti biasanya tetap masuk kateter, ditinggalin tuh kateter di sana mungkin 12-24 jam, nanti besok dievaluasi ulang. Kalau masih banyak bisa dilanjutkan. Nah itu yang secara lebih konservatifnya. Tapi itu tetap melakukan tindakan suatu kateter. Yang kedua ya secara dengan obat saja atau medikamentosa dengan minum pengencer darah atau disuntikin pengencer darah.